Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Anwar Taufik Rahmat selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan karunia dan rahmat kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Zahra Silvania dengan ujung NPM 296 yang akan memandu acara jalan presentasi kelompok 4 yang membahas bab 7 mengenai akhlak membangun pribadi Islami. Kelompok 4 ini terdiri dari Naijakanya Ismawanti dengan ujung NPM 181 sebagai pemateri 2, Indri Juliani Putri dengan ujung NPM 190 sebagai pemateri 2, Ridho Muhammad dengan ujung NPM 171 sebagai pemateri 3, dan Iqbal Triadi dengan ujung NPM 294 sebagai pemateri 4. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah penyampaian materi, baik kepada kelompok 4 dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Materi pertama ini akan disampaikan oleh pemateri 1 kepada Naijakanya dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Boleh di next slide-nya. Lagi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang makna akhlak, di mana akhlak itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlakun, yang mana kata akhlak bentuknya dari jamak, dari kata hulkun yang artinya sifat, tabiat, adat, maupun budi pekerti yang melekat pada diri seseorang. Lalu akar kata akhlak adalah halaka yang berarti menciptakan, dan holik yang berarti pencipta, dan makhluk berarti yang diciptakan. Lanjut. Adapun makna akhlak menurut para ahli, yang pertama dari Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran ataupun pertimbangan. Yang kedua dari Abdul Karim Jaidan mengatakan bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat yang tertanam dalam jiwa dengan sorotan dan pertimbangannya seseorang dapat menilai baik dan buruk. Lalu yang ketiga dari Ibrahim Anis, di mana beliau menyatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa dan lahirlah perbuatan baik ataupun buruk. Yang keempat ada Ibnu kan bahwa akhlak adalah sifat yang sudah tertanam dalam jiwa yang mampu mendorong perbuatan tanpa perlu pertimbangan. Dapat dari kesimpulan bahwa perbuatan manusia bisa dikategorikan kepada akhlak jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, dan yang kedua adalah perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikir. Selanjutnya adalah sumber Al-Quran. Adalah sumber utama akhlak, yaitu dua, yang artinya menjadi tolak yaitu Al-Quran dan baik buruknya akhlak dari sebagai sumber hukum dan peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan manusia, seperti tingkah laku, halal dan haram, apa yang boleh dilakukan maupun apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah as-sunnah, di mana sumber akhlak ini adalah norma-norma baik atau baik buruknya bagi akhlak dalam Islam. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 yang telah memaparkan materinya mengenai makna akhlak dan sumber akhlak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Kepada Saudari Indri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator yang telah menyerahkan pemateri selanjutnya kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang pembagian akhlak dan dalil tentang akhlak. Pembagian akhlak. Dalam Islam, berdasarkan pada sifat akhlak dibagi pada dua bagian. Yang pertama, akhlak mahmudah, dan yang kedua yaitu akhlak mazmumah. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji atau akhlak yang baik yang termasuk pada akhlak mahmudah diantaranya yaitu sabar, ikhlas, jujur, pemaaf, pemurah, dan menepati janji. Yang kedua yaitu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah yaitu akhlak tercela atau perbuatan yang buruk.
Adapun yang termasuk pada akhlak mazmumah, di antaranya yaitu riya, sum'ah, uzub, takabur, tamak, fitnah, dan bakhil. Yang selanjutnya yaitu dalil tentang akhlak. Dalil Al-Quran yang pertama dalam surat Al-Qalam ayat 68 dan yang kedua dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Pada ayat yang pertama, Allah memuji Nabi Muhammad SAW karena beliau memiliki akhlak yang sangat agung atau terpuji. Kemudian pada ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah patut dijadikan contoh oleh orang-orang yang mengharapkan rahmatnya. Lalu selanjutnya yaitu dalil hadis. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak, di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 5569 dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4171. Pada hadis pertama, Nabi menjelaskan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang baik akhlaknya. Sedangkan pada hadis kedua, Nabi menjelaskan bahwa setiap agama memiliki akhlak atau etika dan akhlaknya agama Islam adalah memiliki rasa malu. Intinya, ayat Al-Quran dan hadis di atas menjelaskan kepada setiap manusia muslim, umat Nabi Muhammad SAW untuk memiliki akhlak yang baik dalam segala aspek kehidupan, baik lahir maupun batin, untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2 yang telah menyampaikan materi mengenai pembagian akhlak dan juga dalil tentang akhlak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3 kepada Dio. Dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu implementasi akhlak. Implementasi akhlak ini mencakup lima aspek, yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap lingkungan. Nah, untuk akhlak terhadap Allah terdiri dari enam jenis, yaitu khusyuk, khusus jalan antara pikiran dan perasaan batin dalam perbuatan yang dijalankan. Yang selanjutnya ikhlas. Ikhlas artinya melaksanakan hukum Allah semata-mata mengharapkan ridhonya. Yang selanjutnya itu sabar. Sabar dalam menghadapi rintangan dan cobaan yang harus dihadapi oleh seorang muslim. Yang selanjutnya itu syukur. Syukur merealisasikan apa yang Allah anugerahkan kita sesuai dengan fungsinya. Nah, tawakal. Tawakal itu menyerahkan semua urusan kepada Allah, bukan menyerah tanpa ada usaha. Nah, yang terakhir itu doa. Doa yaitu memohon kepada Allah dengan menunjukkan segala kerendahannya kita di hadapannya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Di dalam ajaran Islam, manusia diajarkan untuk menjaga diri, baik jasmani maupun rohani. Jasmani bisa dijaga dengan banyak olahraga dan mengonsumsi makanan halal. Rohani bisa dijaga dengan banyak belajar ilmu agama, termasuk pada akhlak terhadap diri sendiri, yaitu menjaga diri dari menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Hendaknya laki-laki dan perempuan menjaga pandangan matanya dari lawan jenis yang tidak halal baginya. Nah, selanjutnya yaitu akhlak terhadap keluarga. Perintah berbuat baik kepada orang tua dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23, yang memiliki arti, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan seperti dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap tetangga atau masyarakat. Islam sangat menaruh perhatian terhadap hubungan antara satu sama lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya.
Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ajaran Islam menganjurkan penganutnya berlaku baik kepada tetangganya. Sebagaimana Imam Ghazali berkata, yaitu memulai mengucapkan salam, menjenguk tetangga yang sakit, melayat ketika tetangga mendapat musibah, mengucapkan selamat saat mendapati kebahagiaan, berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan, meminta maaf jika berbuat salah, berusaha menundukkan pandangan, menjaga rumah tangga jika mereka pergi, berusaha bersikap lemah lembut, berusaha mengajarkan agama. Nah, yang terakhir yaitu akhlak terhadap lingkungan. Alam semesta ini tunduk dan patuh kepada manusia atas izin Allah. Tujuannya untuk kemaslahatan manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Luqman ayat 20 yang memiliki arti, tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang telah ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 3 yang telah menyampaikan materinya mengenai implementasi akhlak. Dalam agama Islam sudah diatur bagaimana tata cara mengimplementasikan akhlak. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap tetangga atau masyarakat, dan akhlak terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 4. Kepada Saudara Iqbal dipersilakan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator manusia berakhlak. Manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu manusia yang berakhlak dan manusia yang tidak berakhlak. Manusia berakhlak adalah manusia yang hatinya bersih, suci, dan sehat. Sementara manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang hatinya kotor atau sakit. Menurut Imam Al-Ghazali, indikator manusia yang berakhlak adalah adanya iman di dalam hatinya. Sebaliknya, indikator orang yang tidak berakhlak ada nifak di dalam dirinya. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa ada beberapa tanda manusia yang berakhlak sebagaimana dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, khusyuk ketika sholat. Kedua, berpaling dari hal yang tidak baik. Ketiga, mengabdi hanya kepada Allah. Keempat, selalu mengagungkan Allah. Kelima, bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Keenam, tawadu dan tidak sombong. Ketujuh, bersikap bijaksana dalam menghadapi orang awam. 8, menghormati tamu. Yang kesembilan, menghargai dan menghormati tetangga. Tidak menyakiti orang lain. Dan yang terakhir, tidak banyak bicara dan bersikap tenang. Menurut Ahmad Amin, upaya merubah kebiasaan buruk terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada menyadari akan perbuatan buruk. Yang kedua, mencari waktu untuk mengubah kebiasaan buruk. Yang ketiga, menghindari diri dari yang menyebabkan keadaan buruk. Yang keempat, berusaha istiqomah. Yang kelima, meninggalkan sekaligus kebiasaan buruk. Yang keenam, memilih teman bergaul yang soleh. Yang ketujuh, menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat. Sekian pemaparan materi dari saya. Selebihnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 4 yang telah memaparkan materinya tentang indikator manusia berakhlak yang terdiri dari manusia yang berakhlak dan juga manusia yang tidak berakhlak. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman semua, bisa ketik pada kolom komentar YouTube setelah video ini di-upload. Dari pemaparan materi presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan norma perilaku seseorang yang dapat dinilai dari perbuatan atau sikap tingkah lakunya yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, kita dianjurkan untuk senantiasa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi semua larangannya.
serta terus berbuat baik kepada sesama manusia, baik di lingkungan masyarakat maupun tetangga, khususnya di lingkungan keluarga. Kita untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua, semoga kita semua termasuk orang yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah presentasi kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian selama presentasi berlangsung. Mari kita tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.